di kota-kota tertentu, tetapi secara keseluruhan enggak. Enggak, Mereka itu ya. cuma 10%. Ya, betul. Misalnya nih dari 80 juta Iya, penduduk analisa Jerman, ya, analisa ya, angka dulu ya. 80 juta Analisa penduduk angka. Jerman, Islamnya itu Ya. sekitar 8 sampai 10 juta. Ya kan? Ya. Itu Cuman loh. kalau mereka ngumpulnya di kota-kota, kayak kota Den Haag itu udah 55%. Mereka terfokus di kota-kota sehingga Iya, kalau kelihatannya kita mereka lihat sana. wah menakutkan. Iya, Tetapi sebenarnya begitu mereka breng-brengan, iya tetap dari orang-orang Jermannya pasti marah, keluar semua. Itu udah pasti. Ya, orang Belanda juga begitu Belanda kayak di juga Inggris begitu. kemarin tiba-tiba segitu banyak kumpul ya, padahal hari kerja loh itu loh. Itu hari kerja loh, nggak biasa-biasanya orang Eropa mau demo hari kerja loh. Mereka biasanya kalau demo kan Sabtu atau malam-malam ya kan. Nah, itu hari kerja loh. Artinya mereka udah saking muntapnya, udah saking Ya, udah uleknya muak tuh. kita. Muak itu tuh orang Inggrisnya tuh. Ya, Termasuk itu pas Paul yang sholat di tengah jalan tuh mereka Mau itu nanti akan diusir, udah nggak bisa lagi tuh nanti tuh. Enggak ada lagi. Dihancurin Pak. Soalnya dia yang saya dengar mereka bikin begitu supaya dia minta rumah ibadah masjid ke pemerintah setempat. Bukan, Prawira, bukan. Mereka Bukan ya? dikasih ada masjidnya kosong. Oh gitu, Bang. Mereka tuh semua show off, mau menunjukkan Show off dominansinya mereka. Oh. Sombong mereka. Dia Iya. pikir orang bule bisa digituin. Iya. kalau aku sih gue geleng di mereka itu. Iya, mesti dihajar begituan memang. Lanjut lagi nih, Pak Yus lagi tambahan, Pak Yus. Pak Yus. Iya. Halo. Tambah seru nih kita nih. Tambah apa ya? Kalau tadi yang mengatakan apa tadi sih? Aku mau komen tapi lupa ini. Itu suruh Pak Teddy dulu deh. Mana Pak Teddy? Pak Teddy. Entasya udah ketemu itu jawabannya. Shalom. Shalom. Pak Teddy, Ya. Pak Teddy. gimana Ya, ini sama Kamala Harris? cerita ini ya. Kamala sehat, Harris Pak, ini. gimana? Jadi nggak Ya, presiden? Kamala Harris. Kamala Dia Harris lagi cari pasangan ya, Pak. Lagi Sudah cari ketemu, pasangan. sudah ketemu kan? Oh, sudah planetnya? ketemu pasangan, tapi belum lihat jodoh atau enggak jodoh. Ya ini mesti dicombelangi sama Donald Trump. Saya tadi bicara tentang Eropa. Saya tertarik belajar dulu 10-15 tahun lalu. Salah seorang presiden namanya Muammar Gaddafi. Dia cuma satu teori, tidak usah dengan perang mau mengalahkan Eropa. Iya, tahu. Tapi teorinya benar gitu. Bikin imigrasi besar-besaran aja orang Arab ke Eropa. Baru Anda kuasai. Itu saya akui pandangan orang seperti ini. Walaupun pandangannya beberapa puluh tahun lalu, tetapi benar terjadi. Dengan cara begitu, bikin populasi penduduknya lebih banyak dan dia akan membuat aturan-aturan sendiri. Karena stylenya mereka itu, kalau mereka sedikit, mereka seperti itu ya, dengar-dengaran. Tapi kalau mereka banyak, mereka akan bikin aturan perundang-undangan. Itu kan yang terjadi, beberapa krisis yang terjadi di Eropa itu. Mereka akan masuk ke sisi legitimasinya mereka gitu. Itu kecelakaannya bagi apakah ini negara Eropa mampu mempertahankan undang-undang sekulernya itu, ya, memperkuat undang-undang itu masalah hak asasi manusia lain sebagainya. Karena Eropa ini terakumulasi dengan pemikiran bahasa dengan hak asasinya itu gitu. Bagaimana melindungi umat lain sebagainya. Itu yang disampaikan terjadi kan. Di Inggris itu ujungnya bicara SARA. Ya kan? Kemudian di situ dia dua inti di situ. Itu juga filosofinya Eropa, Pak. Itu filosofinya kita, toleransi, menerima, lalu multikultur itu indah katanya. Kita belum tahu ujung-ujungnya bisa begitu. Nah, Nah, kita juga tidak tahu orang-orang Muslim itu bagaimana. Mereka merampok kalau untuk masjidnya itu diperbolehkan. Dan pemerkosaan itu
Itu si putri-putri, itu wanita, itu cuman benda, Pak, untuk dipakai. Yang Sebab lain itu nggak ada ya, harganya mereka. sebab itu kalau kita kadang, saya jujur aja ya Pak Pak Dr. Pausang, saya jujur aja. Saya tidak terlalu itu ke apologetika. Saya lebih senang bagaimana belajar kejahatan Islamnya itu. Kita lihat Ajaran-ajarannya aja, Pak. itu yang perlu yang kita sampaikan Iya, kepada praktisnya orang. aja kita lihat Ya bagaimana. praktisnya ya. Iya, betul. Itu bagian dari penginjilan kita. Jangan kita selalu kita ini kasih ya, kita tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kadang kita tidak melihat di mata kita ada kecelakaan besar bagi anak cucu kita gitu. Betul. Oleh sebab itu saya lebih condong ini. Tapi Islam bukan saya benci lah. Saya cuma secara akademis kita belajar ajaran-ajaran Al-Quran itu bagaimana, sejarahnya bagaimana, ya kan? Mereka juga ada positifnya di bidang pengetahuan lain sebagainya. Tetapi doktrinnya yang mendasar itu yang menjadi rusak dalam satu sistem, dia akan merusak tatanan kehidupan wanita itu, hak asasi wanita itu. Itu pertama. Kemudian dia akan masuk ke bidang yuridiksi. Dia akan mengatur undang-undang menggunakan syariah itu bagaimana hidup. Kemudian kita kasih pelajaran gitu, bagaimana Anda bandingkan dengan negara Iran, Irak, kenapa dia hancur negara kelompok Islam ini. Diakibatkan karena ini gitu, dia tidak maju gitu. Kemudian apa yang mendukung mereka maju? Karena dari sumber daya alamnya itu bukan sumber daya manusia. Nah, dari sumber dayanya alam itu dia gunakan, ya, dia mengeksploitasi umat Islam itu, ya, dengan menggunakan dalil-dalil Islam itu dia masukkan rakyat itu, penduduk itu ke negara-negara yang saya bilang sekuler itu. Tapi siapa yang membangun itu, Pak? Kenikmatan mereka itu kafir. Iya. Bukan mereka, iya kan? Oh. Itu yang saya kecelakaan di negara kan kita cuma satu, Pak. Saya bilang di Indonesia karena tanda kutip Islamnya itu, negara kita akan stuck itu, tidak akan ada progres itu kalau dia akan menjalankan terus itu. Contoh ya Pak Yus, saya tidak pernah melihat di negara kita ya seorang Muslim itu yang hadir menjadi pejabat bagaimana dia berpikir memajukan suatu negara dengan konsep-konsep yang jelas. Itu saya tidak pernah lihat. Tetapi dia hanya menggunakan, sama dengan negara-negara menggunakan agama itu sebagai alat kekuasaan. Itu kan terjadi di Iran seperti itu. Si Ayatollah Khomeini menggunakan teori begitu. Tidak usah Anda berpikir bagaimana maju, tapi bagaimana Anda mempergunakan agama itu sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dia gitu. Seandainya bangsa Eropa ini tahu ya dasar-dasar pemikiran Muslim ini, mereka akan tercerahkan. Barangkali mereka tidak diberikan pencerahan seperti ini. Menurut pemahaman saya, apa yang terjadi kalau sekarang saya jujur ya, Tuhan itu yang membuka mata orang Polandia, bukan orang Polandia itu yang membuka mata si perdana menterinya. Karena saya tahu bahwa Polandia itu banyak dihadirkan pemimpin-pemimpin agama Katolik yang ada hadir di sana. Paus banyak dari Polandia. Dari itu saya memahami sejarah itu. Tetapi Polandia ini dihadirkan karena Allah sudah hadir di sana. Kamu hati-hati, jangan barangkali negara Eropa yang menjadi kekuatan yang sangat kuat nanti mau melawan negara Eropa lain, Polandia. Karena negara-negara lainnya akan dikuasai kelompok-kelompok Islam ini seperti Inggris. Inggris kan tahun 3 bulan lalu saya bilang negara Islam pertama yang akan menghancurkan Eropa itu Inggris karena akan menjadi negara Islam. Itu dikatakan oleh intelektualnya orang Inggris itu dan beberapa intelektual lainnya yang kita cermati gitu. Ya barangkali itu pemahaman saya tentang apa yang terjadi, Pak. Saya jadi berpikir lagi, Pak Yus, seandainya pelecehan itu, yang mock itu, yang dilakukan di Olimpiade itu, mereka gunakan Muhammad itu. Waduh, betapa kacaunya hancurnya Eropa. Oh, berapa kepala dipenggal tuh, Pak? Iya, hampir semua itu. Sayangnya orang-orang kita yang Nasrani, yang Katolik itu, apa yang diungkapkan oleh pastor-pastor Katolik salah satu gereja terbesar di Paris itu ya, artinya masih sedikit bahasa toleransi. Dia tidak mau menyebarkan kemarahan kebencian. Cuma ada beberapa kelompok
orang Katolik yang bikin demo memboikot itu karena mereka menggunakan itu kan sangat itu sekali Pak. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Yus lihat orang telanjang itu, telurnya ininya kelihatan, pentilnya kalian baru ada anak umur yang sekitar 7-8 tahun lihat itu benar-benar merusak moral itu. Cuma ya panitia cuma mengatakan maaf. Oleh sebab itu ada kalimat maaf, sia-sia Tuhan menciptakan neraka. Kalau ada kalimat maaf, ya akan jadi sia-sia kalau ada kata maaf itu. Tapi akhirnya tetap panitia, ya di sini di Belanda ada yang menerima itu karena mereka mengatakan itu toleransi, kita harus toleran. Jadi berpikir luas. Nah, dan Paul tahu sendiri, ruimdenken namanya di bahasa Belandanya. Jadi mereka terima itu. Padahal itu penghinaan kan itu. Iya. Tapi yang menerimakan itu bukan orang itu. Yang menerima itu ada orang-orang genoktis, saya tahu itu begitu. Dia tidak ada dasar kekuatan belajar tentang Injil. Yang menerima itu dia sudah tergenoktis dengan sistem sekulernya itu. Kan Belanda negara Eropa itu sistemnya begitu sekuler. Mereka sudah melepaskan diri kan. Gereja itu jangan masuk campur dalam persoalan urusan pemerintah. Dan apa yang terjadi di negara-negara Eropa seperti ada orang Indonesia tanya kepada siapa, si orang-orang Kristen itu dan orang genoktis itu mengatakan sederhana, itu urusan pemerintah dengan panitia pelaksana dan urusan pemerintah dengan agamanya itu gitu. Persoalan itu mereka agama tidak mau masuk campur itu. Nah inilah kejelekannya. Kalau di negara-negara Arab langsung si kelompok-kelompok ini ikut campur, apalagi Indonesia. Ini yang perlu di sini saya sampaikan adalah berani kita menyampaikan bagaimana dalam tanda kutip ajaran-ajaran doktrin yang saya substansi yang diajarkan Islam menjadi suatu kecelakaan bagi seluruh umat di dunia. Kecelakaan itu yang kita lihat tadi. Kalau mereka menerima LGBT tentunya digantung, dilempar ke gedung tinggi lain sebagainya. Kemudian wanita itu tidak punya hak di dalam hidupnya itu untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian undang-undangnya dia akan menggunakan syariat. Tetapi ini orang-orang Eropa tidak memahami itu gitu. Nanti kamu tidak akan menggunakan hukum-hukum yang ada itu. Mereka akan menggunakan hukum-hukum agama itu sebagai alat mencapai tujuan kekuasaan mereka. Ya kalau seandainya bangsa Eropa ini tahu, dan ya orang-orang Eropa itu paling akan membuka cakrawala pikir mereka. Ya saya selalu kalau ketemu bule di sini saya sampaikan itu Pak. Saya sampaikan walaupun saya tahu dia gnoktis, walaupun saya tahu dia ateis. Tapi saya sendiri sampaikan itu. Saya kasih hipotesa ini terjadi 7/11 itu yang bom ini terjadi pembantaian ini di sini, ini terjadi pembantaian ini itu di sini. Saya sampaikan semua, baru coba Anda simpulkan, Anda keluhkan itu. Siapa yang berbuat? Sambil dia terdiam gitu. Ya ini pokok-pokok ide yang harus kita sampaikan. Ya barangkali kita harus mengaku kesalahan kita itu. Kesalahan umat Kristen umumnya itu. Tapi Pak Teddy memang kita sudah lupa perang ya. Yang dulu terjadi. Kita sudah terlalu lama merdeka. Kita sudah itu militer-militer itu punya persenjataan, kita kurangi sampai kita tidak ada tank lagi. Pesawat-pesawat perang baru kita beli, baru-baru sekarang. Tapi peluru-peluru kita nggak ada Pak, harus diproduksi sekarang. Kalau kita itu latihan, itu militer harus dengan mulutnya pang bilang gitu, karena kita nggak ada peluru Pak. Nah, itulah Eropa terlalu lama merdeka, terlalu lama ayam-ayam aja, dan mereka itu melupakan bagaimana itu perang. Dan itu generasi yang pernah mengalami perang itu sudah pada mau mati Pak, udah tua-tua banget. Jadi ini anak-anak muda sama sekali tidak mengetahui hal-hal itu, apalagi dengan agama yang seberang itu, yang bahaya sekali itu. Mereka nggak sadar Pak. Sampai sekarang pun mereka tidak sadar. Semoga pada suatu hari matanya mereka terbuka. Iya. Mereka tahu. Iya. Tercelik matanya. Iya, persis.
menurut Pak Yus sama Pastor Paul, apakah apakah ini Islam akan menguasai Eropa atau tidak? Kalau dia menguasai, kira-kira berapa lama dia akan menguasai? Dan kalau dia tidak, itu bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak? Ya? Saya rasa enggak. Pada suatu hari kita akan jenuh. Seperti di Inggris itu, kita akan meledak. Meledak pasti. Ya. Karena kan sekarang walaupun kelihatannya mereka banyak, tapi tidak lebih dari 10% tetap. Oh iya Pak. Tapi mereka terfokus di kota-kota tertentu. Tetapi secara keseluruhan enggak. Mereka itu cuma 10%. Ya, betul. Misalnya ini dari 80 juta. Iya, analisa angka dulu. 80 juta Jerman, Islamnya itu sekitar 8 sampai 10 juta. Ya kan? Ya. Cuma kok mereka ngumpulnya di kota-kota, kayak kota Den Haag itu udah 55%. Mereka terfokus di kota-kota sehingga kelihatannya mereka menakutkan. Iya. Tetapi sebenarnya begitu mereka breng-brengan, tetap dari orang-orang Jermannya pasti marah, keluar semua. Itu udah pasti. Ya, orang Belanda juga begitu, kayak di Inggris kemarin tiba-tiba segitu banyak kumpul ya, padahal hari kerja loh itu loh. Itu hari kerja loh, nggak biasa-biasanya orang Eropa mau demo hari kerja loh. Mereka biasanya kalau demo kan Sabtu atau malam-malam ya kan. Nah, itu hari kerja loh. Artinya mereka udah saking muntapnya, udah muak kita. Muak itu tuh orang Inggrisnya tuh. Ya. Termasuk itu pas Paul yang sholat di tengah jalan tuh mereka. Itu nanti akan diusir, udah nggak bisa lagi tuh nanti. Nggak ada lagi. Dihancurin Pak. Soalnya dia yang saya dengar mereka bikin begitu supaya dia minta rumah ibadah masjid ke pemerintah setempat. Bukan Rawira, bukan. Mereka dikasih ada masjidnya kosong. Oh gitu Bang. Mereka tuh semua show off, mau menunjukkan dominansinya mereka. Sombong mereka. Dia pikir orang bule bisa digituin. Iya. Kalau aku sih gue geleng di mereka itu. Iya. Dihajar begituan memang.